Ayah Alia bukan pengusaha tekstil di New York. Dia bohong. Ini hanya salah satu dari banyak kebohongan Alia. Berikan papa cucu. Dalam 2 bulan ke depan, Alia harus hamil. Karena itu satu-satunya cara yang bisa membuktikan kalau kalian itu benar. Pertama, kita harus cari tahu dulu siapa yang ngirim surat kaleng itu. Cuma ada satu orang yang tahu latar belakang kamu. Cakra. Halo, Al? Ada hal penting yang harus dibicarain, Cak. Dan semuanya bakalan bisa clear kalau kita ngomongnya bertiga. Gak apa-apa kan ya? Ya udah terserah, Al. Kamu atur aja. Makasih ya, Cak. Oke. Miko, awas! Dasar mobil kurang ajar. Aduh, orang lagi nyebrang pakai diserempet segala. Dasar mobil. Nggak ada matanya. Kamu gila ya? Aku udah bilang apa tadi? Jangan ngebut-ngebut bawa mobil. Sekarang kamu malah nabrak orang. Ya bukan salah aku dong. Salah orang itu. Dia nyebrang liat-liat jalan. Rezeki nih. Kayaknya ini orang kaya. Kalau bisa manfaatin mereka, saya teh bisa dapat uang ganti rugi. Pura-pura parah aja. Kita turun sekarang, kita harus tanggung jawab. Tuh, kamu lihat orangnya. Enggak. Kita jangan turun. Kalau aku turun, nanti aku bisa dipenjara lagi. Aku tuh baru keluar dari penjara, aku nggak mau. Miko, kita harus tetap turun. Kita harus lihat kondisi orang itu kayak gimana. Miko, kalau dia kenapa-kenapa gimana? Kita harus tanggung jawab. Kita turun sekarang. Pak. Aduh. Pak. Aduh. Bapak nggak apa-apa, Pak. Saya benar-benar minta maaf banget ya, Pak. Suami saya nggak sengaja nyerempet Bapak. Pak, gimana keadaan Bapak sekarang? Aduh, kepala saya. Aduh. Kakinya juga nggak bisa digerakin. Aduh, patah ini. Patah? Aduh, patah. Aduh, Pak. Pak, saya benar-benar minta maaf banget ya, Pak. Maaf. Tanggung jawab, atuh. Aduh. Miko, kamu ngapain diem aja sih, Miko? Ayo bantuin Bapak berdiri, Miko. Oh. Bangun. Hei. Bangun. Ya. Bangun. Sakit banget ya, Pak. Iya, sakit banget. Kamu sih. Aduh.
Kayak pernah lihat nih gue orang. Alia? Ini teh si Alia. Elo, Alia. Cantik pisan kamu. Kamu ngapain di sini, Fuad? Tempat supir itu di mobil, bukan di sini. Iya. Kamu kan supir keluarganya Alia, iya kan? Waduh, kok dia bisa tahu? Ah iya, saya inget sama kamu nih. Saya ketemu sama kamu di lobi, ya, waktu nikahan adik saya Devan. Pernikahan adiknya Devan. Berarti teh orang ini kayaknya kakaknya Devan. Benar-benar ya, dunia itu sempit. Siapa sangka malah diserempet kakaknya Devan. Devan teh serius amat dari tadi. Ngomong enggak. Aduh, aku teh kenapa jadi was-was ya buat ketemuan sama Cakra. Bilangnya Devan janji gak bakalan ribut sama Cakra. Tapi kalau kelepasan emosi kumaha? Dek, sini Dek. Bunganya, Kak. Mau berapa? Satunya berapa? Satunya 15.000. Ya udah, aku ambil semua ya. Serius, Kak? Iya, aku ambil semua ya buat istri aku. Nih ya. Ini ya, Kak. Totalnya jadi 150.000. Uangnya kelebihan, Kak. Nggak apa-apa. Kembalinya buat kamu aja. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Kasih. Nih, buat kamu. Ini teh serius. Devan ngasih aku bunga. Aduh, menit tambah bikin GR aku ini mah. Maksud Devan teh apa ya? Kok tiba-tiba kasih bunga mawar banyak kayak gini? Apa Devan sebenarnya? Kasiannya anak itu masih kecil udah harus jualan bunga di jalanan. Makanya aku langsung borong semua supaya dia bisa cepat pulang ke rumah. Oh, ternyata teh Devan beliin bunga buat aku karena kasihan aja sama anak kecil tadi. Muka kamu kok bete gitu? Kamu nggak suka ya bunganya? Tuh udah lampu hijau, jalan. Diam aja. Iya mas, saya supir keluarga Mbak Alia.
supir pribadinya Bu Miranda, ibunya Alia. Aduh. Pak, Miko, mending kita bawa bapak ini ke rumah sakit ya. Kalau dibawa ke rumah sakit, bisa ketahuan atuh. Kalau kaki saya teh nggak bener-bener patah, paling cuma lututnya doang yang lecet. Ya nggak bisa dong. Gimana sih kamu? Aku harus ketemu sama papa. Kita pulang sekarang. Yuk, kita nggak mungkin dong Miko ninggalin bapak ini sendiri di sini. Nih, bapak ambil uang saya ya buat berobat. Rumah sakit saya nggak bisa nganterin, jalan sendiri. Ya, nggak apa-apa. Saya berobat sendiri aja. Pak, bapak beneran nggak apa-apa Pak. Kita nggak enak loh Pak, bapak juga supirnya Alia. Yakin nggak mau dianterin aja ke rumah sakit? Apaan sih Tania? Bapaknya aja bilang nggak apa-apa kok. Gimana sih kamu? Iya, nggak apa-apa Mbak. Mas, makasih. Ayo pulang. Tunggu Mas. Apa lagi? Maaf, saya mau tanya, Mbak Alia teh sekarang tinggal di mana tuh? Soalnya sudah berapa lama ini nggak pulang ke rumah Bu Miranda? Alia sama Devan sekarang tinggal sama orang tuanya Devan Pak. Sama kayak saya dan suami saya. Tani, kamu nih apa-apaan sih? Ngapain kamu ngomong kayak gitu sama orang kita nggak kenal? Ngaco kamu nih. Udah, kita pulang. Pulang. Ternyata mereka teh tinggal serumah sama Alia. Kalau saya ikutin mereka, saya bisa tahu atuh alamat rumah Alia sekarang. Oke, terima kasih. Kang, ojek. Ojek. Sini Kang. Ayo sini. Kang, Ya. ikutin mobil hitam itu ya. Oh, ayo. Ayo, jangan sampai hilang atuh. Jen, itu di depan toko kue. Berhenti dong sebentar. Mau ngapain sih, Mah? Jangan bilang Mama mau beli kue yang manis-manis ya. Aku nggak mau ah. Aku lagi diet kok. Kuenya itu bukan buat kita, Jen. Buat Pak Baldi. Kan Pak Baldi baru pulang dari rumah sakit. Jadi terkesan keluarga kita tuh peduli sama Pak Baldi. Udah berhenti sebentar. Ya udah deh. Ikut yuk, turun. Biar kamu pilih-pilih kuenya. Aduh, Mama aja yang turun ya. Aku percaya kok sama Mama kalau Mama milihin makanan tuh pasti udah enak-enak semuanya. Aku nggak usah turun ya. Kamu tuh ya, gak bisa diajak kerja sama. Jangan lama-lama, Mah. Cakra, Alia? Lu kenapa mau ketemu sama gue? Langsung to the point aja ya. Apa lo yang ngirim surat kaleng ini ke rumah orang tua gue? Surat yang isinya menyatakan bahwa Alia bohong soal ayahnya. Bahwa ayahnya bukan pengusaha tekstil dari New York. Apaan nih? Kan gue yang kirim surat ini.
Jujur aja deh lo. Gue masih jujur gimana lagi sama lo, Devan? Gue bukan tipikal manusia pengecut yang ngelakuin hal secara diam-diam seperti itu. Dan gue gak suka sama nada lo, Devan. Lo ngomong sama gue seolah-olah gue pelakunya. Lo jangan sembarangan nuduh orang ya. Cakra, kamu tuh jangan emosi dulu. Devan itu nggak maksud nuduh kamu. Dia cuma mau mastiin aja. Alia, aku benar-benar nggak tahu soal surat kaleng itu, Al. Dan dia udah ngomong sama aku seolah-olah aku pelakunya, Al. Gimana aku nggak emosi digituin, Al? Iya, aku ngerti, Cak. Tapi kita berdua emang cuma mau mastiin. Bener bukan kamu kan, Cak, yang udah nyebarin identitas asli aku. Kamu juga nggak percaya sama aku, Al? Cakra, Tunggal jangan salah paham. Bukan itu, aku cuma mau nanya. Alia, aku berani sumpah aku nggak tahu apa-apa soal surat itu, Al. Dan aku nggak pernah cerita ke siapapun soal apapun mengenai identitas asli kamu, Alia. Aku harus ingetin kamu lagi, Al. Yang namanya kebohongan itu pasti kebongkar, Al. Mau gimana pun kamu berusaha untuk sembunyiin itu, Al. Lama-lama pasti akan kebongkar. Karena serapat apapun bangkai disembunyikan, pasti ujung-ujungnya akan kecium juga, Alia. Apalagi sebuah pernikahan yang diawali kebohongan. Pasti nggak akan berjalan dengan lancar. Pasti nggak akan tenang, Alia. Dan sekarang mulai terbukti kan? Alia, jujur ya, Al. Aku sedikit kecewa sama keputusan kamu untuk buru-buru nikah, Al. Sekarang kamu terjebak dalam kehidupan penuh konflik, Alia. Kamu nggak bisa hidup dengan tenang. Ada aja masalah buat kamu sekarang, Al. Maksud lu apa? Hah? Devan. Saya mau pesen banana cake-nya 2, ya. Coklatnya 1. Tolong ya Mbak ya, coklatnya dibanyakin nantinya. Iya boleh. Ada lagi tambahannya? Udah itu aja Mbak. Itu aja boleh. Udah nggak Pak? Terima kasih ya Kak. Sama Mbak. Boleh Mas pesanannya? Saya mau cinnamon rolls buat Iya. sama strawberry pancake ini. Oke, ada lagi tambahannya? Itu aja. Selamat datang Ibu. Boleh pesanannya apa Bu? Saya mau pesan kue tart pie yang super premium. Baik Bu. Segera dikirim ya Mbak. Baik, Bu. Saya kasih alamatnya. Permisi. Mbak, saya mau pesen kue ya. Bu, antri dulu. Saya buru-buru. Bu, saya dulu dong Bu, saya penting banget nih. Lo nggak bisa. Bu. Ngantri dong. Ibu stop ya Bu. Ibu tolong antri setelah Ibu ini ya Bu. Ibu apa sih? Bu, maaf ya Bu ya, ini penting banget Bu. Mbak, saya juga penting banget. Tinggal kirim alamat ya kan? Alamatnya. Tolong duluin saya ya. Tidak, Mbak, saya dulu. Ini menyangkut harga diri saya Mbak. Cepetan catat. Saya mau dapetin kuenya. Saya di sini ya Bu. Semua pengertiannya itu. Tapi emang itu kenyataannya kan? Devan, lo harus sadar dong. Semenjak lo nikah sama Alia, hidup Alia tuh selalu dalam bahaya, Devan. Devan, lepasin Cakra. Kamu ingat janji kamu untuk gak marah sama dia. Gue kesini mau bicara baik-baik sama lo. Tapi lo tuh anak nyebelin. Omongan lo tuh bikin gue makin emosi. Lo memang bukan tipe manusia yang bisa diajak ngomong baik-baik. Devan, tenangin diri kamu. Ingat janji kamu, Devan. Lo tuh sengaja bancing emosi gue kan? Iya kan? Lo yang udah bikin gue emosi duluan, Devan.
Lo udah nuduh gue sembarangan. Devan! Cakra, jangan dong! Cakra! Itu pelajaran buat lo, Devan. Karena lo terus-terusan bikin Alia hidup susah. Devan, udah, Devan! Devan, udah! Devan, udah! Alia! Oke, maafin aku. Maafin, lepasin. Ini gara-gara lu. Ayo berdiri, Al. Lepasin dia. Oh ya, Alia berdiri ya. Berdiri, Al. Ini gara-gara lu nih. Ya, maafin aku, Al. Maafin aku ya. Maafin aku ya. Saya pergi sekarang. Seharusnya kalian itu jangan nyalain orang lain atas kebohongan kalian yang mulai kebongkar ini. Ibu, anak saya juga nunggu di depan. Stop, Bu. Dia nggak bisa. Nunggu dari tadi juga. Ibu, stop ya. Jangan bikin keributan di sini, Bu. Semua pelanggan di sini saya layani sesuai antrian. Dengerin ya Mbak, Mbak sesuai antrian. Karena Mbaknya lagi nyatat pesanan saya. Mbak, tolong duluin saya, Mbak. Kan ini menyangkut harga diri saya, Mbak. Tolong. Silakan menunggu gilirannya, Bu. Boleh silakan dilanjut, Ibu. Saya pesan kue tart premium. Nanti dikirim ke alamat Pak Baldi Hadi Putra. Dikirim ke alamat Jalan Bukit Permata Indah nomor 88. Baik, Bu. Cepet kayak Mbak, lama amat sih. Sabar ya, Bu. Boleh kartu ucapannya mau ditulis apa, Bu? Semoga lekas pulih dan diberi kesehatan seperti sedia kala. Dari Mita, Wildan, dan Jenny. Udah ya Mbak, kerjain sekarang juga, kirim instan. Mbak, udah pesan kan? Terus ngapain di sini? Dikirim secepatnya ya Mbak. Baik, Bu. Mbak, saya pesan kue dengan topping buah-buahan. Bahan toppingnya udah saya bawa sendiri. Nih. Ini benar buah-buahannya, Bu. Tinggal kerjain aja ya Mbak. Saya ini orang penting, jadi nggak ada banyak waktu. Baik, Bu. Boleh ucapannya, Bu? Tulis aja gini. Lebih baik kamu mati, Haldi. Kamu nggak pantas hidup di dunia ini. Stop. Kasih, Bang. Sun, Bang. Wih, gede rumahnya. Jadi sekarang Alia tinggal di sini? Kalian lama sekali sih. Mumpung udah sampai sini, mendingan diam-diam coba ketemu Alia di sini. Kan dia juga belum datang tadi ke taman. Pasti Alia masih di dalam. Ada apa sih, Mbak? Gimana ceritanya? Kenapa Papa bisa kasih saham aku ke Devan semua, Ma? Bahkan Alia dapat 5% saham aku. Mama kenapa biarin? Mama udah berusaha mati-matian, tapi Papa tetap teguh dengan keputusan yang gak bisa diganggu-gugat. Tania, kamu inisiatif dong. Aku lagi stres, lagi pusing nih suami nih. Bikinin kopi. Iya. Diem aja di sini, cepet. Gimana dong, Ma? Kita ngobrol di tempat lain ya. Ayo, bisa.
Jadi gimana? Kamu tenang aja sayang, kita masih bisa kok merebut kembali milik kamu dari Devan dan Alia. Ya tapi gimana caranya? Kata mama keputusan papa itu udah mutlak. Ada sesuatu yang bisa kita manfaatin. Tadi baru aja ada surat kaleng dikirim ke rumah. Surat kaleng, Ma? Yes, dan isinya informasi kalau sebenarnya Alia sudah bohong tentang latar belakang keluarganya. Ayahnya Alia bukan pengusaha tekstil di New York. Mama serius? I'm serious. Apalagi tadi papa udah kasih ultimatum ke mereka berdua. Kalau mereka berdua terbukti bohong tentang pernikahan atau ayah kandung Alia. Papa akan mengambil alih semua yang udah papa kasih ke Devan sama Alia. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan untuk merebut kembali hak kamu. Mama akan suruh orang untuk menyelidiki latar belakang keluarga Alia. Oke sayang? Oke, Mama. Yes. Tadi papa udah kasih ultimatum ke mereka berdua. Kalau mereka berdua terbukti bohong tentang pernikahan atau ayah kandung Alia. Papa akan mengambil alih semua yang udah papa kasih ke Devan sama Alia. Kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan untuk merebut kembali hak kamu. Mama akan suruh orang untuk menyelidiki latar belakang keluarga Alia. Oke sayang? Oke, Mama. Yes. Aduh, ngomong apa sih mereka? Pelan amat, udah kayak bisik-bisik. Alia, jangan diam aja dong. Aku kayak gini juga gara-gara kamu. Lagian ngapain sih? Kamu tuh pakai berantem segala sama Cakra. Padahal janjinya kamu gak mau ribut sama dia. Ingkar janji. Aku juga nggak mau ingkar, beneran. Tapi tadi Cakra yang mulai duluan. Kamu lihat sendiri kan, dia yang provokasi. Dia mukul aku duluan loh. Ya aku gak peduli kondisinya kayak gimana. Yang jelas kamu itu udah janji kamu gak mau ribut sama Cakra. Cowok itu yang dipegang omongannya. Jadi cowok kok malah ingkar janji. Oke, aku minta maaf ya. Aku ngaku aku salah. Tapi kamu juga harus ngerti. Laki-laki tuh paling cepet emosi kalau udah disinggung soal harga dirinya. Au, sakit juga ya dipukul sama Cakra ya. Bodoh amat, siapa suruh berantem segala. Aduh. Makin sakit. Aduh, jangan-jangan luka dalam ya. Masa sih? Mana? Hah? Ini sakit. Yang mana yang sakit? Kenapa? Kamu bohong ya? Hah? Apa? Beneran kok nih. Tuh. Ada tuh memarnya tuh. Iya sih, memar. Parah nih. Au! Mana dipegang sih? Ya kan mau mastiin. Ini sih harus diobatin nih. Au. Jangan dipegang terus. Siapa suruh berantem? Yaudah diam. Obatin. Belum. Oh, belum. Bentar. Iya, didorong aja terus. Iya nih, ini pasti sakit nih.
Ini akibat berantem ya, padahal janjinya nggak berantem. Udah diam, nikmatin aja, orang lagi diobatin. Tania, kenapa lama banget bikin kopinya? Ini kopinya langsung diminum ya, mumpung masih panas. Kenapa? Kurang gula? Tania, kamu nih gimana sih? Bikin kopi aja kamu nggak bisa. Ini nggak ada rasanya, Tania nih. Pahit, nggak ada gulanya. Kamu gimana sih? Panas! Panas! Aduh! Lu ngapain di sini? Lu ngikutin gue? Gue kan kasih lu duit buat berobat. Hah? Itu kaki lu gak kenapa-napa? Lu bohongin gue ya? Enggak mas, saya nggak ngikutin. Saya teh kesini cuma mau ketemu Mbak Alia. Sumpah, cuma pengen ketemu Mbak Alia, mas. Siapa dia? Kok dia mau ketemu sama Alia? Dia ini supir keluarganya Alia, mah. Dan aku ketemu sama dia di nikahan Devan dan Alia. Tadi aku nggak sengaja nyerempet dia, mah. Kayaknya kita bisa tanya sama dia. Mungkin dia tahu siapa ayah kandung Alia. Mah, kenapa sih kamu bisa berantakan ini tuh, Ben? Habis ngapain di dalam? Udah Jen, nggak penting. Yang penting adalah kita udah kirim kue ke keluarga si Baldi itu. Sebentar lagi mungkin akan sampai. Dan keluarga mereka akan lulus sama kita. Emangnya iya, Lulu hanya cuman dikasih kue aja. Mama yakin. Udah deh, kamu nggak percaya banget sama Mama. Sekarang yang penting kamu nyetirnya cepetan, jangan lewat kayak gini. Mama tuh nggak sabar sampai ke keluarga mereka. Mama pengen lihat kekacauan dan keributan di keluarga itu. Ya sabar dong, Ma. Ini juga udah buru-buru kok. Papa? Ya, Pak, kenapa? Mah, kamu sama Jenny lagi di mana nih? Ini tapi Mama lagi di jalan. Ada apa, Pak? Kamu sini ya. Aku lagi di City Cafe nih. Kita makan siang bareng. Udah deh, dibatalin aja makan siangnya. Lebih baik sekarang Papa on the way ke rumah Pak Baldi. Mau ngapain di sana? Tenang aja. Yang pasti Papa tuh bakal seneng banget ngelihat kekacauan dan keributan di sana. Oke, Ma. Kalau gitu Mama jemput aku di sini ya. Nanti kita ke sana bareng. Ya udah, ditunggu ya. Papa ikut mah ke rumah Om Baldi? Iya dong, kamu kayak nggak tahu papa kamu aja. Papa kamu itu paling jago merendahkan si Alia di depan keluarga si Devan. Udah deh cepetan, yang pasti Mama itu udah nggak sabar ngelihat si Alia direndahkan di depan keluarga si Devan. Iya, Ma, aku juga nggak sabar kok. Kamu pasti tahu kan siapa ayah kandung Alia? Hah? Batu, tiba-tiba ibu teh tanya sama saya soal itu. Bukannya harusnya ibu yang kenal
sama besannya, ya. Gak usah banyak ngomong ya kamu ya. Kamu jawab aja pertanyaan saya, gak usah nanya balik. Galak amat si tante cerewet ini. Kenapa teh dia kepo banget sama bapaknya Alia? Pasti ada sesuatu ini teh. Jawab dong. Waduh, bakalan seru nih. Belangnya Alia mulai kebongkar. Kayaknya teh bisa jadi tambahan cuan ini. Jawab dong. Kaget mas, pelan-pelan atuh. Kuping saya teh masih normal. Ini sebenarnya ada apa sih? Mah, Niko, kenapa pada nanyain soal ayahnya Alia? Kan udah jelas-jelas ayahnya Alia itu pengusaha tekstil di New York. Dan kabarnya dia udah meninggal, terus jenazahnya belum ketemu sampai sekarang. Tapi itu semua bohong. Selama ini Devan sama Alia itu sudah menipu kita. Soal kematian ayah kandungnya Alia itu semua hanya rekayasa Devan sama Alia. Beneran, Mah? Mama tahu soal ini dari mana? Tadi ada surat kaleng yang dikirim ke sini. Isinya informasi kalau ayah kandungnya Alia itu bukan pengusaha tekstil di New York. Artinya, selama ini Alia sudah bohongin kita semua. Waduh, bakalan seru nih. Belangnya Alia mulai kebongkar. Kayaknya teh bisa jadi tambahan cuan ini. Devan. Hah? Alia. Sekarang kalian nggak bisa ngelak lagi. Papa sudah punya bukti. Bisa-bisanya kalian bohong soal identitas Alia. Papa juga tahu kok, kalau orang tua asli Alia itu bukan Asep Kusnadi, alias Raymond yang tinggal di New York. Tega kalian ya? Apa? Karena kebohongan kalian, Papa akan menarik semuanya yang pernah Papa berikan kepada kalian. Dan kamu, Devan, kamu nggak punya hak apa-apa lagi di perusahaan Papa. Tahu rasa kalian, dasar pembohong. Cabut aja Pak semuanya, Pak. Tega banget Alia sama Devan udah bohongin Papa. Keterlaluan mereka, Pak. Pak, Alia mohon tolong jangan salahkan Devan seperti ini, Pak. Bukan Devan yang salah, Pak. Tapi Alia yang salah. Karena Alia sudah membohongi kalian semua. Tolong jangan lakukan itu, Pak. Jangan ambil haknya Devan, Pak. Alia mohon, Pak. Devan nggak salah. Pak, Mama sudah dukung keputusan Papa. Keputusan Papa itu sangat tepat, Pak. Betul, Pak. Aku setuju, Pak.
Miko. Papa. Papa. Papa kenapa? Papa kenapa? Papa. Alia bangun Alia. Papa. Bangun Alia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alia, kamu kenapa? Alhamdulillah. Semuanya cuma mimpi. Kamu mimpi apa? Aku mimpi buruk, Devan. Perasaan aku jadi gak enak. Devan, gimana kalau sampai Papa Baldi dan Mama Helsi itu cari tahu tentang jati diri aku? Terus mereka jadi tahu kalau selama ini aku bohongin keluarga kamu dan kita bohongin keluarga kamu. Kamu mimpiin itu? Ya. Kalau semua itu beneran terjadi, pasti semua fasilitas kamu diambil sama Papa. Kalau aku nggak masalah. Karena sebelum aku ketemu sama kamu pun, aku memang hidup sederhana di kampung. Tapi kamu gimana? Aku jadi merasa bersalah sama kamu. Aku udah bikin kamu susah. Alia, aku udah antisipasi semua itu. Sebelum kita menikah, aku udah perintahin anak buah aku untuk menghapus identitas lama kamu dan bikinin kamu identitas baru. Oleh karena itu, jati diri kamu yang dulu itu nggak mungkin dilacak, kecuali oleh orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu. Karena itu aku akan selalu ingetin kamu, kalau bisa jauh-jauh dari orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu. Iya, aku bakalan berusaha soal itu. Tapi aku jadi kepikiran sama omongannya Cakra. Serapat-rapatnya kita menyimpan sebuah rahasia, pasti lama-kelamaan akan terbongkar dengan sendirinya satu persatu. Sebelum kita menikah, aku udah perintahin anak buah aku untuk menghapus identitas lama kamu dan bikinin kamu identitas baru. Oleh karena itu, jati diri kamu yang dulu itu nggak mungkin dilacak, kecuali oleh orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu. Karena itu aku akan selalu ingetin kamu, kalau bisa jauh-jauh dari orang-orang yang berhubungan dengan masa lalu kamu. Iya, aku bakalan berusaha soal itu. Tapi aku jadi kepikiran sama omongannya Cakra. Serapat-rapatnya kita menyimpan sebuah rahasia, pasti lama-kelamaan akan terbongkar dengan sendirinya satu persatu. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Aku akan mencari orang itu sebelum dia bisa mengacaukan semuanya. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal itu. Kita masih ada waktu untuk mencari pelakunya. Jadi kamu tenang aja ya. Udah, saya nggak mau buang-buang waktu saya sama kamu ya. Cepetan jawab. Kamu pasti tahu latar belakang keluarga Alia. Iya kan? Ceritain semuanya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Cepetan. Makin kepo aja mertuanya si Alia. Emang berani bayar berapa sama saya?
Kalau cuma info gratisan sih, ogah, males banget. Saya teh nggak bakalan mau buka mulut. Rugi atuh. Lagian Alia sama Mas Devan bisa ngamuk. Kalau sampai saya teh buka rahasia Alia, bisa-bisa duit yang dijanjikan Alia bakalan terbang melayang. Jawab dong. Diam aja ditanya. Jawab. Saya teh cuma supir Bu Miranda. Itu pun kalau Bu Mirandanya ada di Jakarta. Ya, saya teh nggak tahu apa-apa soal Mbak Alia, apalagi soal ayahnya Mbak Alia. Bohong kamu. Kamu pasti tahu banyak soal majikan kamu itu. Sumpah tuh Bu, saya teh cuma supir baru. Kamu ngapain ikutin saya sampai ke rumah dan cari-cari Alia? Hah? Karena Bu Miranda itu jarang pulang. Makanya saya datang ke sini. Mau nanya sama Mbak Alia, Bu Miranda kemana? Soalnya gaji saya belum dibayar sama Bu Miranda. Mungkin Ibu atau Masnya bisa nalangin dulu gaji saya gitu. Nanti kalau Bu Miranda pulang tinggal ditagih aja, ya kan? Atau minta sama Mbak Alia atau sama Mas Devan. Enak aja ya kamu ya. Sembarangan minta ditalangin gajinya. Ibu kan besannya Bu Miranda. Jadi nggak apa-apa tuh berbuat baik. Bayarin gitu gajinya supir besan. Ya Mas? Ibu. Mama. Mama. Kamu mendingan sekarang pergi dari sini ya. Cuma nanya kamu tapi kamu nggak tahu apa-apa. Tunggu juga tuh. Negosiasinya belum selesai. Gaji saya gimana? Gaji saya. Uma. Ya, Uma. Ya, Uma. Diam aja lagi cepet tuh, Uma. Ini ada angin apa sih? Kok tiba-tiba kalian mau ke rumahnya Pak Baldi? Hubungan kita sama keluarga mereka kan lagi nggak baik-baik aja. Itu loh Pak, si Mama. Mama tuh ngirim surat kaleng ke rumah Tante Helsi dan Om Baldi. Yang isinya adalah kalau Alia itu pembohong, bahwa ayahnya itu adalah bukan pengusaha tekstil di New York. Ya sekarang Mama mau pastiin surat kalengnya itu beneran nyampe atau enggak ke rumahnya Om Baldi sama Tante Helsi. Gitu maksudnya, Pak. Ya kan, Mama juga mau tahu gimana tuh reaksinya mereka setelah menerima surat kaleng itu. Ma, Pak Baldi itu orang pinter. Dia nggak mungkin percaya begitu aja sama isi surat kaleng itu. Pak, ini kan baru permulaan. Kita kasih tester dulu aja. Setelah dia tahu, ya kali aja Baldi akan cari tahu sendiri tentang ayahnya si perempuan kampung itu. Papa akan bantu cari bukti kebohongan Alia. Papa akan berusaha cari tahu siapa ayahnya Alia sebenarnya. Yang terpenting adalah sekarang ini surat itu diterima tidak sama si Baldi dan Helsi. Mama. Ma. Iya Pak. Papa perlu apa? Papa. Papa udah sehat sekarang, Pak.
Syukur papa udah sehat sekarang. Papa jangan sakit lagi ya, Pak. Papa harus sehat. Ya, Pak. Iya, Miko. Papa itu bisa sehat asal kalian bisa akur. Dan Papa berharap di antara kalian ke depannya nggak ada konflik lagi. Selamat datang di rumah lagi ya, Pak. Sehat-sehat terus, ya. Amin. Makasih doanya, Tania. Pak, aku dengar dari sekretaris. Papa katanya kasih semua proyek aku ke Devan. Iya, Pak. Bahkan kata Mama, Papa kasih kalian 5% sama aku, Pak. Kenapa, Pak? Miko, itu konsekuensi yang harus kamu terima akibat perbuatan kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan terhadap Alia dan Devan, itu sangat merugikan mereka. Ya, Papa hanya ingin adil saja terhadap anak-anak Papa. Dan ingat, Miko, kamu harus menerima ini semua dengan lapang dada. Dan ini kamu jadikan pembelajaran dalam hidup kamu. Papa. Niko. Muka kamu memar seperti itu. Oh, ini aku jatuh di hotel, Pak. Di kamar mandi. Tapi udah diobatin sama Tania. Ya udah, karena kalian baru sampai di rumah, mendingan kalian sekarang istirahat dulu. Ya, Pak. Aku ke ruang tamu dulu ya. Ya. Ma, tolong ambilkan Papa air hangat ya, mau minum obat. Oke, Pak. Mama ambilin ya. Iya. Oh iya, Devan sama Alia mana? Gak tahu, Pak. Lagi keluar kali. Mentang-mentang orang kaya, emang harus keras-keras gitu ngomong sama saya? Fuad. Ngapain Fuad ada di sekitar rumahnya Baldi sama Elsie? Papa kenapa?